Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Gimana? Apakah sudah siap belajarnya? Pasti ya, harus sudah siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba disiapkan dulu modul dan alat tulisnya. Sudah semuanya? Oke. Sekarang ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang suka bermain sepeda atau kelereng atau bermain bola? Pasti banyak ya. Nah, permainan tersebut merupakan permainan yang membutuhkan gaya juga gerak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dan melakukan percobaan hubungan antara gaya dengan gerak. Oke, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu gaya dan gerak? Kita bahas di materi kali ini ya. Materi yang kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang kedua kita akan belajar tentang macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya kalian pasti telah belajar tentang gaya dan gerak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, gaya dan gerak itu berbeda perbedaannya. Seperti apa? Jika gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelaskan di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Jadi, gaya dari gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki, maka benda diam atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang. Artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Contohnya ketika sedang bersepeda, ketika kita menggayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula kita ketika menggayuh sepeda dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Setelah itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada kurang lebih 8 macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada gerak berputar, yang kedua ada menggelinding, yang ketiga ada jatuh, yang keempat ada memantul, yang kelima ada mengalir, yang keenam ada mengapung, yang ketujuh melayang, yang kedelapan ada tenggelam. Untuk lebih jelasnya kalian simak ya video berikut ini. Di sini adalah gerak berputar pada kipas angin. Kalian bisa perhatikan bahwa kipas ini bergerak mengelilingi titik porosnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pergerakan kincir angin. Nah, kincir ini bergerak juga mengelilingi porosnya. Ini adalah contoh dari gerakan berputar. Kemudian gerak yang kedua ada gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Nah, kalian bisa perhatikan pada roda sepeda ataupun roda mobil ini. Nah, kedua roda ini bergerak secara berputar, namun berputar berpindah tempat, sehingga roda ini disebut dengan menggelinding. Kemudian gerak benda yang ketiga yaitu jatuh. Jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Nah, contoh benda jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kalian bisa perhatikan, buah yang semula berada di atas kemudian jatuh sehingga berada di bawah. Nah, ini adalah contoh dari benda yang jatuh. Kemudian selanjutnya gerak yang keempat yaitu gerak memantul. Nah, gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras
akan bergerak berbalik arah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini, ada seorang anak yang sedang bermain bola, di mana bola ini melakukan gerakan memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada benda elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Kemudian selanjutnya, gerak yang kelima adalah gerak mengalir, di mana gerak mengalir ini adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu ketika kita menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Nah, kalian bisa perhatikan air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian gerak benda yang keenam yaitu gerak benda mengapung. Nah, suatu benda dikatakan dapat mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah, kalian bisa perhatikan perahu ini berada di atas permukaan air, sehingga perahu kertas ini kita sebut dengan mengapung. Nah, kemudian gerak benda selanjutnya yaitu ada gerak benda melayang. Suatu benda dapat kita katakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Nah, contoh benda yang dapat melayang adalah telur. Nah, kalian bisa perhatikan telur ini melayang di dalam air. Telur ini berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Kemudian gerak benda yang ke-8 adalah tenggelam. Suatu benda bisa kita katakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku akan melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama itu adalah gerak gaya dapat mempercepat gerak benda. Oke, contohnya adalah menendang bola. Yang kedua itu adalah gaya dapat mengubah arah benda. Yang ketiga itu adalah gaya dapat mempercepat gerak benda. Oke, yang keempat itu adalah gaya dapat menghentikan gerak benda. Oke teman-teman, sepeda ini berhenti karena direm. Oke teman-teman, itu dia tadi percobaan pengaruh gaya terhadap benda, terhadap gerak benda. Oke teman-teman, terima kasih. Mempengaruhi bentuk benda. Sudah dapat mengerti? Nah, jika sudah, kalian jangan lupa kerjakan pada modul halaman 14 percobaan 2. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!